Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bilangan bulat dan cara mengurutkannya. Baik, silahkan amati pada layar. Ada 1/2, kemudian 7, 0,35, kemudian 20%, dan negatif 15. Baik, saya telah menuliskan 5 buah bilangan pada lembar ini. Nah, sekarang mari kita amati satu-satu. Dari 5 bilangan ini, manakah yang merupakan bilangan bulat? Kita periksa satu-satu ya. 1/2. Apakah 1/2 bilangan bulat? Bukan, 1/2 itu bukan bilangan bulat. 1/2 adalah bilangan pecahan. Kemudian 7. Apakah 7 bilangan bulat? Ya, 7 ini adalah bilangan bulat. Kemudian 0,35. Apakah 0,35 bilangan bulat? Hayo. Bukan, 0,35 juga bukan bilangan bulat. Dia juga termasuk bilangan pecahan yang sering disebut dengan istilah pecahan desimal atau dikenal dengan bilangan desimal. Nah, kemudian 20%. Apakah 20% bilangan bulat? Juga bukan. 20% ini adalah bilangan pecahan. Lalu bagaimana dengan negatif 15? Apakah negatif 15 bilangan bulat? Ya, negatif 15 juga merupakan bilangan bulat. Baik, dari 5 contoh bilangan pada layar, apakah kalian dapat mengenali ciri dari bilangan bulat? Kapan dia dikatakan bilangan bulat? Nah, kalian bisa mengamati. Bilangan bulat itu tidak memiliki embel-embel tanda per seperti ini, tidak memiliki tanda koma, juga tidak dibubuhi persen. Jadi hanya bilangan itu sendiri tidak pakai koma, tidak ada per, tidak ada persen, itu adalah bilangan bulat. Misalnya 1, 2, 25, negatif 37. Nah, seperti tidak ada koma, tidak ada persen, tidak ada per. Nah, itu adalah bilangan bulat. Nah, seperti apa sih bilangan bulat itu sebenarnya? Mari kita kenali lebih lanjut tentang bilangan bulat ini. Bilangan bulat terbagi menjadi 3 bagian utama. Nah, apa saja 3 bagian utama dari bilangan bulat? Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan titik pangkal. Titik pangkal itu adalah 0. Nah, jadi bilangan bulat terdiri dari 3 bilangan ini. Ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang tidak dibubuhi tanda minus, seperti 1, 2, 17, 28, dan seterusnya tanpa tanda minus di depannya. Kalau titik pangkal jelas hanya ada satu titik pangkal yaitu 0, sedangkan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang di depannya itu dibubuhi tanda minus seperti ini, misalnya negatif 1, negatif 11, negatif 8, dan lain-lain. Bilangan bulat biasa digambarkan pada suatu garis bilangan. Kita dapat membuat sebuah garis lurus seperti ini. Kemudian kita tentukan terlebih dahulu titik pangkalnya. Yang masih ingat berapa tadi nilai titik pangkal? Titik pangkal itu nilainya adalah 0. Nah, bisa kita tuliskan dalam garis bilangan. Dalam membuat garis bilangan, kita mesti membuat jarak yang sama dari kiri ke kanan dan seterusnya. Nah, di kanan 0, di sebelah kanan, di sebelah sini ya, itu adalah tempat untuk bilangan positif. Sementara di kiri 0, itu adalah tempat untuk bilangan negatif. Sehingga pada garis bilangan ini bisa kita tuliskan setelah 0 adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sehingga di ujung garis bilangan kita beri tanda panah. Sementara di sebelah kiri 0 itu adalah letak untuk bilangan negatif. Ada negatif 1, negatif 2,
negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Ada banyak sekali bilangan, tidak terbatas hanya negatif 5 dan tidak terbatas hanya pada 5. Nah, apa sih kegunaan kita memahami garis bilangan ini? Garis bilangan ini penting. Garis bilangan ini gunanya untuk membandingkan bilangan bulat. Jadi ingat, untuk membandingkan bilangan bulat, kita bisa mengetahui bilangan bulat yang nilainya lebih dari, nilainya besar, lebih dari, dengan mengamati garis bilangan. Pada garis bilangan, bilangan semakin berada di sebelah kanan, nilainya semakin besar. Dan semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Nah, jadi seperti itu pada garis bilangan ya. Semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Contoh, kita amati bilangan 5 dan 1. 5 dan 1 manakah yang lebih besar? 5 atau 1? Kita lihat pada garis bilangan ini. Siapa yang berada di sebelah kanan? Yang berada di sebelah kanan adalah 5. Karena 5 berada di sebelah kanan, maka 5 nilainya lebih dari 1. Lalu bagaimana tanda yang kita isikan di bagian tengah antara 5 dan 1? Kita bisa gunakan seperti ini. Kadang ada yang bingung nih, tandanya yang lebih dari itu seperti ini atau seperti ini. Gak usah bingung ya, tanda ini dua-duanya bisa dibaca lebih dari. Tergantung dari arah mana kalian membacanya. Misal kita baca dari arah 5, maka 5 lebih dari 1. Apabila kita baca dari belakang, maka kita baca 1 kurang dari 5. Lalu bagaimana menentukan kapan kita membaca tanda itu lebih dari, kapan tanda itu dibaca kurang dari? Itu tergantung bagian lebarnya. Jadi tanda ini ada bagian yang membuka seperti ini bagian yang membuka, dan ada bagian ujung yang kecil seperti ini. Bagian lebar yang membuka luas ini mengarah ke angka yang lebih besar, sementara bagian ujungnya yang kecil ini mengarah ke angka yang nilainya lebih kecil. Misal 5 dan 1, kita amati 5 dan 1, 5 nilainya lebih dari, sehingga bagian lebar dari tanda ini menghadap ke angka 5 dan bagian ujungnya yang mengecil menghadap ke 1. Sehingga kita baca 5 lebih dari 1. Baik, lanjut ke contoh soal berikutnya. Ibu punya bilangan negatif 2 dan 1. Mana yang lebih besar? Negatif 2 atau 1? Kita tinggal mengamati. Negatif 2 ada di sini, 1 ada di sini. Siapa yang berada di kanan? 1 berada di sebelah kanan, berarti yang lebih besar adalah 1. Lalu tanda mana yang kita gunakan? Lebarnya menghadap ke angka yang besar. Negatif 2 kurang dari 1. Jadi kalau kita baca dari sebelah sini, negatif 2, karena ini kecil berarti kurang dari 1. Kalau dibaca dari arah 1 lebar lebih dari negatif 2. Seperti itu ya cara menentukan nilai mana yang lebih besar dan mana nilai yang lebih kecil atau kurang dari, dengan memanfaatkan garis bilangan. Nah, untuk apa sih kita mengetahui atau memahami cara membandingkan bilangan dengan garis bilangan ini? Fungsinya supaya kalian bisa mengurutkan bilangan bulat. Kita lihat contoh soal berikut ya. Baik, ini dia soalnya. Urutkanlah bilangan berikut dari nilai terbesar. Ada 2 soal, soal A dan B. Yang A 7, negatif 10, 5, negatif 4. Kemudian yang B, negatif 205, 51, 0, dan negatif 150. Ketika diminta mengurutkan, tentu saja mengurutkannya tidak seperti bilangan asli. Jadi jangan asal mengurutkan. Ada yang langsung menjawab, coba urutkan mana nilai yang terbesar. Ada yang jawab negatif 10, kemudian 7, 5, dan negatif 4.
Tentu saja jawaban itu belum tentu benar. Bagaimana mengurutkan dengan cara yang benar? Nah, ini adalah tata cara mengurutkan bilangan bulat. Kalian bisa dibantu dengan sebuah garis bilangan jika kalian masih kesulitan menentukan nilai mana yang terbesar. Kemudian letakkan salah satu bilangan pada garis bilangan ini, misalnya 7. 7 kita letakkan misal di sini. 7. Setelah itu negatif 10. Kalian sudah tahu letak bilangan positif ada di kanan 0, sementara bilangan negatif ada di kiri 0. Nah, negatif 10. Apabila 7 di sini, misalkan saja 0 ada di sini, maka negatif 10 pasti akan berada di kiri 0. Kita letakkan di sebelah sini, negatif 10. Jadi keliru sekali jika kalian meletakkan negatif 10 ini di sebelah kanan 7. Selanjutnya ada bilangan 5. Kira-kira 5 itu sebelum 7 atau setelah 7? Tentu saja 5 itu sebelum 7. Jadi kita letakkan sebelum 7, 5. Nah, selanjutnya negatif 4, bilangan negatif. Kembali lagi ke bilangan negatif. Di manakah letak negatif 4? Apakah di kanan 7? Tidak mungkin. Bilangan negatif pasti di sebelah kiri bilangan positif. Nah, masalahnya di sini juga sudah ada bilangan negatif, yaitu negatif 10. Lalu di mana letak negatif 4? Apakah di sebelah kiri negatif 10 atau di sebelah kanan? Kalian bisa mengingat apabila di sini ada bilangan 0, maka selalu dimulai dari negatif 1 dulu, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, baru ketemu negatif 10 ya. Berarti negatif 10 berada di setelah negatif 10 di sini, karena sebelum 0, dari 0 kita akan mengurutkan bilangan bulat negatif itu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Nah, seperti ini urutannya. Nah, yang terurut pada garis bilangan ini adalah selalu urutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Lalu bagaimana? Soal meminta untuk mengurutkan bilangan tersebut dari nilai terbesar. Apabila kita diminta mengurutkan dari nilai terbesar, kita tinggal urutkan dari sebelah kanan. Nah, sekarang kita tuliskan urutannya. Jadi urutan dari nilai terbesar dimulai dari 7, kemudian 5, negatif 4, dan terakhir adalah negatif 10. Nah, ini adalah urutan dari nilai terbesar untuk pertanyaan yang A. Nah, lalu bagaimana untuk yang B? Untuk yang B caranya sama, jadi kita buat dulu sebuah garis bilangan, kemudian kita letakkan sembarang bilangan yang pertama, di situ ada negatif 205, kita letakkan di sini. Negatif 205, kemudian kita misalkan di sini ada 0, tentu saja di kanan bilangan negatif 25 ya. Kita misalkan di sini ada 0. Oh, 0 sudah juga ada ya, memang ada di soal itu. Kemudian 0 kita masukkan saja di sini. Nah, kemudian setelah negatif 205 ada 51. 51 adalah bilangan positif. Karena bilangan positif tentu saja letaknya di sebelah kanan 0. Nah, sekarang masalahnya adalah ada bilangan negatif lagi. Negatif 205 dan negatif 150. Di manakah kita meletakkan negatif 150? Apakah di bagian ini? Di bagian sini. Karena bilangan negatif ada di sebelah kiri 0. Kita ingat lagi, bilangan negatif itu bergerak dari 0 ke kiri, dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Jadi akan lebih dulu nilai negatif 150 sebelum 0 itu ya. Jadi negatif 150 berada di sini. Nah, sekarang kita tinggal mengurutkan karena semua bilangan sudah tertulis, sudah masuk ke dalam garis bilangan. Kita urutkan dari yang terbesar, berarti dari belakang. Dimulai dari 51, kemudian 0, negatif 150, dan terakhir adalah negatif 205. Nah, seperti itu cara mengurutkan bilangan bulat. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham dan sudah kenal apa itu bilangan bulat? Bagaimana memasukkannya ke dalam garis bilangan? Dan seperti apa mengurutkannya? Mudah bukan? Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.